two, one, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Utarimah dengan nomor NPM 2301012021. Baik, di sini saya ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah tafsir dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tafsir. Dari sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran pada periode Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada masa ini tafsir dilakukan langsung oleh Nabi, sehingga dikenal sebagai tafsir bi al-matsur, yang artinya berdasarkan riwayat yang sahih. Nah, pada masa ini juga Nabi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan akidah, hukum, dan ayat-ayat mustasyabihat agar umat Islam tidak salah paham. Selanjutnya itu pada masa Nabi. Nah, pada masa Nabi ini juga, Nabi menjadi sumber utama tafsir karena beliau menyampaikan wahyu sekaligus memberikan penjelasan langsung sesuai dengan konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul. Metode yang digunakan pada masa Nabi ialah metode tikrar, yang artinya pengulangan, dan metode su'ai yang artinya tanya jawab untuk memperjelas makna ayat kepada sahabat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penafsiran metode sahabat. Nah, pada masa sahabat, setelah Nabi wafat, penafsiran diteruskan oleh sahabat besar seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan berlandaskan pada pengetahuan bahasa Arab, pengalaman bersama Nabi, serta kebutuhan praktis umat, terutama ketika Islam mulai menyebar di kalangan non-Arab. Selanjutnya itu tentang penafsiran periode abad pertengahan. Nah, memasuki abad pertengahan, tafsir mulai disusun dalam bentuk kitab secara sistematis. Pada periode ini muncul beragam corak penafsiran, yaitu bi al-matsur yang artinya berdasarkan riwayat, dan bi ar-rayi yang artinya menggunakan akal dan ijtihad, serta tafsir bercorak fikhi, kalami, dan sofistik. Nah, di sini kan ada tafsir fikhi, tafsir kalami, dan tafsir sofistik. Jadi, tafsir fikhi itu adalah tafsir yang fokus pada ayat hukum Islam yang menggunakan metode kaidah fikih, ijtihad, dan riwayat untuk menentukan aturan syariah. Selanjutnya itu tafsir kalami. Nah, tafsir kalami itu adalah tafsir yang mengedepankan pendekatan rasional dan ilmiah yang menjelaskan makna Al-Quran dan filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan tanpa hanya fokus pada hukum. Selanjutnya itu tafsir sofistik. Nah, jadi tafsir sofistik ialah tafsir yang mencari makna batin dan spiritual dengan pendekatan tasawuf. Selanjutnya itu penafsiran periode modern kontemporer. Nah, pada era modern, masa ini tokoh seperti selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penafsiran periode modern kontemporer. Nah, pada masa ini, tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Muhammad Quraisy Shihab berusaha menafsirkan Al-Quran agar relevan dengan isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan gender. Bahkan, tafsir ini hadir dalam bentuk digital dan multimedia yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Nah, penafsiran periode modern kontemporer terdapat historis, sosial, intelektual, politik, dan teknologi. Nah, dalam historis itu, faktor historis menjelaskan bahwa sejak masa Nabi hingga era modern, tafsir harus berubah mengikuti perjalanan umat Islam.
Kemudian itu ada sosial. Nah, pada faktor sosial ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat mendorong lahirnya tafsir dengan sesuai konteks. Misalnya pada masa awal lebih fokus pada ibadah dan hukum. Sementara di era modern merespon isu-isu sosial, hak asasi manusia, dan keadilan serta gender. Yang ketiga itu ada intelektual. Nah, jadi faktor intelektual itu selalu memberi pengaruh besar karena penguasaan ilmu bahasa, fikih, filsafat, dan sains yang melahirkan metode penafsiran yang semakin beragam, termasuk tafsir filosofis dan ilmiah. Selanjutnya itu ada politik. Nah, faktor politik ini juga tidak bisa dilepaskan sebab perbedaan mazhab seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij, serta kepentingan politik penguasa dan sering membentuk tafsir dengan warna ideologi tertentu. Terakhir itu ada teknologi. Nah, faktor teknologi pada masa ini membuat tafsir semakin mudah diakses, dari kitab cetak klasik hingga aplikasi digital dan multimedia, sehingga penyebarannya lebih luas dan cepat. Itu penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.